Adapun hal kerajaan surga, sama seperti seorang tuan rumah, yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu, dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir, hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja, kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami, yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Hari ini kita melanjutkan renungan kita dari Injil Matius, Laborers in the Vineyard. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, perumpamaan pekerja di kebun anggur, ada yang mengatakan ini adalah perumpamaan yang merangkumkan seluruh Injil dalam satu cerita. Perumpamaan ini bicara tentang esensi dari Injil itu sendiri. Esensi dari Injil adalah kasih karunia. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika kita menyambut Tuhan, kita percaya bahwa Tuhan baik bagi kita. Kenapa Tuhan baik bagi kita? Karena Tuhan memberikan kasih karunia keselamatan bagi kita. Dan itu indah, itu luar biasa. Melihat hidup kita yang penuh dosa, kita akan menemukan betapa besarnya kasih Tuhan pada kita. Karena itu saya sering bilang, jangan pernah lupa dari mana kita berasal. Jangan pernah lupa bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dan perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur bicara lebih jauh tentang kasih karunia. Bagaimana kita memahami kasih karunia yang kita terima ketika kita melihat ada orang lain yang menerima kasih karunia yang lebih besar daripada yang kita terima. Kata lebih besar di sini teman-teman itu relatif, karena siapa yang memberi ukurannya? Kita sendiri yang memberi ukurannya. Kalau kita sendiri yang memberi ukurannya, maka itu akan relatif, karena orang lain mungkin akan memberi ukuran yang berbeda. Nah, kita akan lihat teman-teman, bagaimana perumpamaan ini. Perumpamaan, teman-teman tahu, perumpamaan itu dimaksudkan untuk memang membuat orang yang mendengarkannya berpikir. Itulah esensi dari perumpamaan. Sebuah perumpamaan diceritakan, itu artinya yang menceritakannya memang mau pendengarnya berpikir. Dan yang menceritakannya memang memaksudkan untuk ada berbagai makna yang bisa ditangkap, yang bisa didapat oleh pendengarnya. Karena itu wajar kalau orang menafsirkan perumpamaan Yesus macam-macam. Dan tidak ada satu yang bisa bilang, aku yang paling benar, seperti itu kan. Kalau mau tanya yang paling benar, tanya kepada Yesus. Dan di dalam Injil, kadang-kadang Yesus menjelaskan apa yang dia maksud dengan perumpamaannya. Nah, banyak yang pakai ayat terakhir dari perikop ini. Yang pertama akan menjadi yang terdahulu. Ada juga yang pakai perumpamaan ini untuk menghibur orang yang udah tua baru datang sama Tuhan. Lalu kemudian ada yang pakai ini jadi dalih. Nanti waktu tua aja, kan sama aja.
Yang masuk jam 5 dan yang masuk dari pagi kan, lebih enak masuk jam 5 gitu. Muda, nakal gitu, suka-suka, seenaknya hidupnya, nanti udah tua, udah gak bisa apa-apa baru datang sama Tuhan. Toh sama aja, lihat tuh Matius 20. Ya menafsirkannya seperti itu. Tapi saya mau kita lihat teman-teman, bagaimana kalau kita berada pada posisi orang yang dipanggil bekerja lebih awal. Apa yang kita akan rasakan kalau seperti itu. Yesus mengatakan, ayat 2, cerita dari perumpamaan ini adalah, pertama-tama pemilik kebun anggur itu sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari. Setelah ia sepakat, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Perhatikan ini, jadi cerita antara pekerja dan pemilik kebun anggur dimulai dari sebuah kesepakatan. Upahnya adalah 1 dinar 1 hari. Dan kemudian pemilik kebun anggur ini rupanya seorang yang suka memberi pekerjaan. Pagi hari pekerjaan dimulai dan dia pergi mencari pekerja. Itu tindakan yang wajar. Tapi yang menariknya dia keluar bukan hanya waktu pagi hari. Dia keluar jam 9 pagi, lalu kemudian jam 12, jam 3, dan jam 5. Itu tidak biasa. Kecuali kalau memang pekerjaannya besar sekali sehingga orangnya kurang. Tapi biasanya di awal dari pagi, pemilik kebun anggur sudah akan mencari pekerja yang cukup untuk mengerjakan sepanjang hari. Kemudian Yesus bercerita, setelah itu udah selesai pekerjaan semuanya, perhatikan dia meminta kepada mandornya untuk panggil pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka mulai dengan mereka yang masuk terakhir. Jadi yang masuk terakhir, yang terima upah duluan. Datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka dapat 1 dinar. Itu adalah upah 1 hari. Datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapatkan lebih banyak, tapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Semua dapat 1 dinar. Kalau kita baca dengan teliti, pemilik kebun anggur ini sepakat 1 dinar itu hanya untuk pekerja-pekerja yang pagi-pagi. Yang pagi-pagi benar, ia sepakat 1 dinar, lalu kemudian jam 9, jam 12, jam 3, dia gak ngomong soal kesepakatan itu. Dan dia mengatakan di ayat 4, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Jadi wajar kalau orang bekerja dari pagi sampai sore dapat 1 dinar, itu upah yang pantas, yang disepakati. Itu umum upah pekerja 1 dinar yang bekerja dari pagi sampai sore. Makanya di ayat 4 itu yang masuk jam 9, pemilik kebun anggur ini bilang, aku akan memberikan yang pantas. Sehingga orang-orang yang bekerja dari jam 9, dari jam 12, dari jam 3, dari jam 5, tahu pantasnya mereka nggak dapat 1 dinar. Tapi ketika upah dibagikan, semua dapat 1 dinar. Karena itu di ayat yang ke-10, orang-orang yang dipanggil terdahulu, mereka pikir akan dapat lebih. Pertanyaannya, tidak adilkah Tuhan? Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya. Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Apakah Tuhan ini, pemilik kebun anggur ini tidak adil? Kita udah baca, dia menjawabnya bagaimana. Dia menjawab begini, pertama, apakah aku tidak adil? Kesepakatannya apa dengan orang-orang ini? Apakah aku mengingkari kesepakatan yang dibuat? Kesepakatannya 1 dinar. Oleh karena itu, pemilik kebun anggur ini tidak mengingkari kesepakatan. Dia nggak bisa dibilang nggak adil, karena dia memberikan sesuai dengan kesepakatan. Jadi, apakah kamu tidak diberi upah sesuai perjanjian? Mereka dapat upah sesuai perjanjian. Hanya ada satu masalah. Masalahnya, orang-orang yang masuk jam 9, masuk jam 12, masuk jam 3, masuk jam 5 juga dapat 1 dinar. Sehingga pertanyaan yang harusnya diajukan adalah, siapa yang dirugikan karena aku memberi 1 dinar kepada pekerja yang datang belakangan? Yang dirugikan di sini siapa? Apakah yang dirugikan pekerja yang bekerja dari pagi? Apakah mereka dirugikan? Mereka dapat upah yang sepantasnya. Tapi yang rugi siapa? Harusnya yang merasa rugi adalah pemilik kebun anggur ini. Tapi karena pemilik kebun anggur ini sendiri yang memberikannya,
maka kita nggak bisa bilang dia rugi. Kenapa? Karena dia sendiri yang memberikannya. Kita mungkin bisa bilang dia bodoh. Bodoh banget sih Pak. Rugi kan? Harusnya kan ngomongnya begitu. Bodoh banget Pak, rugi. Masa mereka kerja cuma berapa menit aja dapat 1 dinar? Iya kan? Harusnya begitu kan? Soalan di sini adalah cemburu dan iri di hati pekerja-pekerja yang bekerja sejak pagi. Pemilik kebun anggur ini bilang, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Cemburu dan iri, envy and jealousy, ini 2 kata yang membuat ahli bahasa susah. These are the 2 words that gives a lot of trouble to linguists. The difference between envy and jealousy, are they have the same meaning or different words? Tapi iri hati dan cemburu, teman-teman, bisa dipakai bersamaan kah? Saya mau mengajak kita untuk merenungkan cemburu dan iri hati dalam konteks kasih karunia. Minggu yang lalu kita bahas tentang pengampunan. Kita nggak punya alasan untuk bilang saya nggak bisa mengampuni. Kita punya utang 10.000 talenta dan diampuni. Hari ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan tentang pekerja di kebun anggur ini dalam konteks cemburu dan iri hati. Pemilik kebun anggur ini bilang, iri hatikah engkau karena aku murah hati? Bahasa Yunaninya berarti begini, is your eye evil because I am good? Apakah matamu menjadi jahat ketika melihat aku baik? Ketika para pekerja ini melihat pemilik kebun anggur ini ternyata memberi kasih karunia kepada orang-orang yang bekerja sedikit, tiba-tiba mereka jadi jahat. Kita semua mau mendapat kasih karunia, betul enggak? Kita semua mau mendapat pengampunan. Kita semua mau menerima anugerah dari Tuhan. Kita semua mau hutang kita dihapuskan. Kita semua mau pelanggaran kita tidak dihitung oleh Tuhan. Kita semua mau kesalahan kita diampuni. Tapi kadang-kadang teman-teman, kadang-kadang kita nggak terima ketika ada orang lain dilepaskan dari kesalahannya. Kadang-kadang kita nggak terima ketika ada orang lain dilunaskan hutangnya, dihapuskan hutangnya. Kadang-kadang kita nggak terima sehingga kita tidak mau bersukacita dengan orang yang bersukacita. Tentang cemburu dan iri, William Shakespeare menulis di dramanya Othello, "Oh beware my lord of jealousy, for it is the green-eyed monster." Buto ijo katanya, green-eyed monster, monster bermata hijau. Cemburu itu seperti buto ijo, green-eyed monster, monster bermata hijau. Bahasa Jawanya buto ijo. Othello ini orang yang kulit gelap, dia punya istri yang cantik, Desdemona. Cemburu itu seperti buto ijo. Buto ijo itu kerjanya apa? Dongeng orang Jawa, buto ijo itu makan orang kan? Cemburu kata Shakespeare, itu makan orang. Kita bisa bunuh orang karena cemburu. Friedrich Buchner bilang, envy is the consuming desire to have everybody else as unsuccessful as you are. Iri adalah keinginan yang kuat untuk melihat semua orang gagal seperti dirimu. Jadi orang yang iri adalah orang yang gagal. Cemburu dan iri maknanya dekat sekali. Cemburu itu datang dari ketakutan, datang dari merasa terancam akan kehilangan sesuatu. Sedangkan iri itu datang dari keinginan untuk memiliki apa yang orang lain gak miliki. Bisa mengerti bedanya? Cemburu itu datang dari rasa takut akan kehilangan sesuatu yang kita punya atau kita anggap berharga. Iri itu datang dari keinginan kita untuk memiliki apa yang orang lain miliki. Jealousy comes from a place of fear when we feel the threat of losing something or someone we hold precious. While envy comes from a place of longing and desire when we wish we had what someone else has. Bicara tentang kasih karunia adalah lawan dari cemburu dan iri hati. Ketika kita menyambut kasih karunia, kita menyambut kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita yang tidak pantas menerimanya. Orang yang menerima kasih karunia, orang yang menerima kebaikan Tuhan, pertama-tama harus menyadari bahwa Tuhan baik kepada semua orang. Kebaikan Tuhan tersedia bagi semua orang. Bukan hanya itu, kebaikan Tuhan tersedia bagi semua orang, menyadari ini dan juga bersukacita bahwa kebaikan Tuhan
tersedia bagi semua orang. Orang yang menerima kasih karunia harus bersuka cita bahwa Yesus mencintai semuanya. Orang yang menerima kasih karunia harus bersuka cita bahwa Allah baik bagi semua orang. Tuhan bukan hanya baik bagi orang Kristen. Tuhan bukan hanya baik bagi orang Batak. Tuhan bukan hanya baik bagi orang Jawa. Tuhan bukan hanya baik bagi orang ganteng. Tuhan bukan hanya baik bagi orang cantik. Ketika kita menerima kasih karunia, kita harus bisa bersuka cita untuk itu. Karena itu, orang yang menerima kasih karunia harus membuang dari hatinya cemburu dan iri. Karena itu Yesus memberi perumpamaan ini. Bekerja dari pagi sampai sore itu pekerjaan yang wajar. Umumnya semua orang bekerja dari pagi sampai sore. Bekerja dari pagi sampai sore dan dapat 1 dinar itu upah yang wajar. Tetapi Tuhan itu baik. Dan karena Tuhan itu baik, bukan hanya orang yang bekerja dari pagi sampai sore yang bisa dapat 1 dinar. Kalau bicara tentang keselamatan, Paulus mengatakan kita ini adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun asli. Kalau bicara tentang keselamatan, Alkitab mengatakan tidak ada satu orang pun yang cukup baik, cukup benar untuk mendapatkan keselamatan. Tidak ada satu orang pun yang bisa dengan kebaikan hatinya, dengan kesempurnaan perbuatannya mendapatkan keselamatan. Karena itu kalau bicara kasih karunia, kalau bicara keselamatan, tidak ada satu orang pun yang bekerja dari pagi sampai sore untuk dapat 1 dinar. Kita semua adalah orang-orang yang gak dapat pekerjaan. Tapi pemilik kebun anggur itu datang dan memberikan kasih karunia-Nya kepada kita. Bicara tentang cemburu dan iri hati. Soren Kierkegaard di Purity of Heart bilang dosa manusia, satu dosa besar adalah dosa membanding-bandingkan. One of man's greatest sin is sin of comparison. Ketika kita membanding-bandingkan, membandingkan saya dan dia, membandingkan apa yang saya punya dan apa yang dia punya. Kalau kita merenungkan hidup kita, hidup manusia dewasa dan hidup anak-anak sebenarnya sama aja. Pertikaian, perselisihan, masalah sering terjadi ketika kita mulai membanding-bandingkan. Ketika kita mulai merasa iri dengan apa yang dimiliki sesama kita. Dan saya selalu bilang, jemaat Shine, buang gengsi. Kenapa? Karena gengsi itu adalah merasa ingin paling top di mata orang. Paling top di mata orang belum tentu benar-benar top. Mungkin dia beng-beng, bukan top. Kita hidup di mata Tuhan. Ketika kita hidup di mata Tuhan, orang bilang kita top atau kita beng-beng, bodoh amat. Kita hidup di mata Tuhan. Tapi gengsi adalah berusaha untuk kelihatan top di mata orang. Sehingga ketika ada orang lain yang terlihat lebih top dari kita nggak mau jadi beng-beng. Padahal beng-beng dan top enakan beng-beng menurut saya. Ngomong apa sih? Teman-teman yang dikasihi Tuhan. Jadi bagaimana? Kita harus menyadari kebenaran ini. Tuhan baik bagi semua orang. Karena itu bersukacitalah bahwa Tuhan baik bagi semua orang. Dan karena Tuhan baik bagi semua orang, saya tidak akan cemburu ketika melihat ada orang lain yang menerima kebaikan Tuhan. Bukan hanya itu, saya akan bekerja sama dengan Tuhan, membagikan kebaikan Tuhan bagi sebanyak-banyaknya orang. Supaya sebanyak-banyaknya orang bisa bertemu dengan Tuhan yang baik dan menikmati kasih karunia dari Tuhan yang baik itu. Kalau hidup kita seperti ini, hidup kita akan bebas dari stres. Kita nggak akan kejar gengsi, tapi kita akan kejar kasih karunia Tuhan dinikmati sebanyak-banyaknya orang. Seperti di Efesus 2 ayat 10, pekerjaan baik Tuhan berikan untuk kita kerjakan. Supaya sebanyak-banyaknya orang melihat kasih karunia. Nah itu teman-teman, berhenti dari rasa cemburu dan iri. Bagaimana caranya untuk kita membuang cemburu dan iri hati? Itu kan pertanyaannya. Tadi saya bilang, cemburu lahir dari ketakutan. Ketakutan kehilangan sesuatu yang kita punya. Orang-orang pencemburu adalah orang-orang yang memang senantiasa takut. Takut kehilangan. Seolah-olah seluruh dunia akan merebut apa yang dia punya. Ada yang kayak gitu.
Tapi kita di sini nggak ada yang kayak gitu, saya percaya. Lalu iri adalah orang yang suka nyinyir. Lihat ada orang yang senang, dia nggak senang. Yesus bilang, kalau ada saudaramu yang menangis, menangislah bersama dengan dia. Kalau ada saudaramu yang bergembira, bergembiralah bersama dengan dia. Tapi kita nggak mau. Kalau ada saudara kita yang bersuka cita, kita menangis. Kalau ada saudara kita yang menangis, kita bergembira. Itu orang yang iri. Nyinyir tanda tak mampu. Jadi kalau teman-teman dinyinyirin, berdoalah untuk orang itu. Karena dia hidup dalam ketidakpuasan. Selalu merasa tidak puas dengan apa yang dia punya. Sehingga bilang rumput tetangga selalu lebih hijau. Padahal nggak taunya rumput tetangganya rumput sintetis. Ya selalu hijau lah rumput sintetis. Bagaimana membuang cemburu dan iri hati? Pertama, akui, confess. How to get rid of envy and jealousy. Mengaku, saya masih punya cemburu. Saya masih ada iri hati. Akui di hadapan Tuhan. Datang kepada Tuhan, Tuhan, saya masih ada rasa takut kehilangan. Ketika kita masih punya rasa takut kehilangan, kita akan selalu cemburu. Karena itu akui di hadapan Tuhan, Tuhan, saya masih takut kehilangan ini, kehilangan dia. Tapi yang lebih parah yang kita harus akui adalah iri hati. Ketika kita masih mengingini milik sesama kita, itu benih envy, benih iri hati. Itu akui di hadapan Tuhan. Jangan suka lihat rumput tetangga. Urus rumput sendiri. Kenapa rumput tetangga bisa hijau? Karena dia siram setiap hari. Karena itu fokus pada rumput sendiri. Sirami rumputnya. Atau rumput tetangga memang dia beli rumput dari Inggris gitu, pasang di situ. Rumput yang di Stadion Emirates dipasang di rumahnya. Jangan membandingkan. Kalau kita masih punya hati mengingini milik orang lain, akui di hadapan Tuhan dan bertobat. Rahasianya supaya kita bisa buang benar-benar cemburu dan iri hati. Setelah kita akui kepada Tuhan, karena ini cemburu dan iri hati ini berkaitan dengan orang lain. Akui dengan orang terdekat. Akui dengan pasanganmu. Akui kepada Tuhan dan akui dengan sharing. Kita punya rekan saudara seiman yang dekat, sharing supaya apa? Supaya kita jangan lakukan lagi. Cara yang efektif untuk berhenti melakukan suatu dosa adalah mengakui dosa itu kepada Tuhan dan kepada orang dekat. Jangan bikin pengumuman di Facebook, jangan. Tapi mengakui kepada orang yang dekat. Ceritakan, share dengan orang yang terdekat. Setelah kita share dengan orang yang terdekat, apa yang kita perlu lakukan kemudian? Kita mulai menggali fakta. Artinya kalau misalnya kita takut kehilangan, kita mulai lihat. Orang yang dekat dengan kita itu seperti apa? Kenali lebih jauh. Enggak puas dengan apa yang kita punya, kita mulai lihat faktanya seperti apa. Seperti tadi saya bilang, kalau kita lihat rumput tetangga lebih hijau, cari tahu kenapa rumputnya lebih hijau. Faktanya gimana? Jangan asumsi. Karena teman-teman, kalau kita udah iri dengan seseorang, kita akan bangun image tentang orang itu, image yang mengerikan. Kalau misalnya saya udah iri dengan Kak Willy, saya akan bangun image tentang Kak Willy yang negatif semua. Dan setelah saya bangun image tentang Kak Willy yang negatif, saya akan cerita ke orang-orang bangunan image yang saya buat itu. Akhirnya apa? Ngegosip. Dan ketika ketemu langsung dengan Kak Willy, gak ada masalah sebenarnya antara saya dan Kak Willy, tapi karena saya membangun image tentang dia yang negatif, ketika ketemu, saya jadi aneh. Salah tingkah sendiri. Padahal gak ada apa-apa. Kalau kita mau bebas dari iri hati, gali faktanya. Jangan hidup dari asumsi. Gali faktanya. Nah kalau kita sibuk menggali fakta, kita gak ada waktu lagi untuk iri. Kita gak ada waktu lagi untuk nyinyir. Tapi kita akan temukan fakta. Oh, saya harus perbaiki diri saya di sini. Dan akibatnya hidup kita kemudian jadi produktif. Gak lagi ngomongin orang, tapi sibuk mengembangkan diri sendiri. Kemudian mulai syukuri kebaikan Tuhan yang kita sudah terima. Hitung berkatmu setiap hari. Ketika kita hitung berkat kita, kita lihat cukup kok berkat Tuhan. Ternyata banyak kebaikan Tuhan bagi kita. Dan yang harus kita lakukan juga adalah bersukacitalah karena sesamamu. Bukan hanya hitung berkatmu, tapi mulai bersukacita dengan sesama. Pulang dari sini teman-teman, coba bikin list 10 kebaikan tetangga saya.
10 kebaikan kakak saya, 10 kebaikan istri saya, 10 kebaikan suami saya. Mulai bikin list dan bersukacitalah karena kebaikannya. Bersukacitalah karena 10 hal yang baik dari tetanggamu. Kalau kita melakukan seperti itu, kita akan bebas dari cemburu dan iri hati. Mau lakukan? Kadang-kadang di tempat kerja juga kayak gitu. Saya melihat saing-saingan. Yang lebih lucu lagi kalau di gereja. Mulailah melihat kebaikan saudaramu. Dan bersukacita karena kebaikan. Dan yang terakhir teman-teman. Kerjakan pekerjaan baikmu. Efesus 2 ayat 10 mengatakan. Kerjakan pekerjaan baikmu. Setiap kita punya bagiannya untuk dikerjakan. Kalau kita mengerjakan pekerjaan baik kita. Dengan mengembangkan diri kita. Memaksimalkan semua talenta kita. Dengan mensyukuri kasih karunia yang Tuhan sudah berikan. Semuanya akan indah. Kita nggak akan termakan oleh buto ijo. Kita nggak akan hancur oleh iri dan dengki kita. Itu mari teman-teman. Ini yang saya mau kita semua pegang erat-erat. Syukuri satu hal. Kita semua dapat 1 dinar dari Tuhan. Kita semua dapat upah 1 dinar dari Tuhan. Tuhan memberikan kasih karunia kepada saya, kepada teman-teman juga. Bersyukur akan hal itu, bersukacita akan hal itu. Sehingga ketika melihat orang lain dapat 1 dinar, kita bersukacita. Haleluya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk anugerah Tuhan yang sudah kami terima. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang begitu besar bagi kami. Tolong kami Tuhan. Supaya kami tidak hidup membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Tapi kami hidup dalam ucapan syukur akan kasih karunia Allah yang telah kami terima. Dan kami mengerjakan pekerjaan baik dalam kasih karunia yang telah kami terima. Sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Dan kami bisa bersukacita ketika melihat orang lain. Ketika melihat saudara-saudara kami diberkati dalam kasih karunia juga ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sungguh lembut Tuhan